Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga Pak Komang jumpai dalam keadaan sehat dan baik ya. Nah, dalam kesempatan ini kita akan belajar pembelajaran 5, yaitu muatan pembelajaran aktivitas kebugaran jasmani. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan doa ya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Nah, ambil sikap doa yang baik. Kita mohon kepada Tuhan agar selalu dibimbing dan disertai dalam pembelajaran kali ini, sehingga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Oke anak-anak, mari kita berdoa, doa Pak Guru pimpin ya. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, mari kita siapkan buku paket anak-anak. Silahkan yang belum mengambil buku, silahkan diambil dulu bukunya. Mari kita buka halaman 53. Dan nanti kita akan belajar sampai dengan halaman 78. Bagaimana? Anak-anak sudah siap? Baiklah, mari kita mulai pembelajarannya. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran kali ini tujuannya adalah yang pertama, anak-anak melaksanakan program Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat di kalangan pelajar. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, dengan melaksanakan SKJ secara teratur, tubuh anak-anak akan bugar dan tubuh ideal, sehingga otak lebih mudah menerima pelajaran di sekolah, serta bisa melaksanakan aktivitas dan ibadah dengan maksimal. Nah, itu adalah tujuan daripada kita melaksanakan kegiatan aktivitas kebugaran jasmani. Nah, sebelum Pak Komang menjelaskan pengertian kebugaran jasmani, Pak Komang sampaikan karakter yang dikembangkan dalam pembelajaran ini adalah yang pertama itu adalah religius. Anak-anak diharapkan atau anak-anak dapat mensyukuri nikmat Tuhan berupa anggota tubuh yang lengkap yang dapat digunakan untuk beraktivitas. Nah, itu karakter religius. Kemudian karakter rasa ingin tahu. Nah, jadi anak-anak memiliki keinginan untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari segala sesuatu yang dipelajari, dari segala sesuatu yang dilihat, dari segala sesuatu yang didengar, dari buku, kemudian dari teman maupun penjelasan dari guru mengenai gerakan-gerakan aktivitas kebugaran jasmani yang anak-anak pelajari. Kemudian karakter yang berikutnya yaitu adalah karakter peduli. Jadi anak-anak memiliki rasa kepedulian terhadap anggota tubuhnya dalam melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat. Kemudian karakter yang keempat yaitu karakter kerjasama. Di anak-anak belajar mempraktikkan sikap atau gerakan senam yang dilakukan bersama-sama, terutama
bersama-sama bersama dengan teman-teman anak-anak. Nah, itu adalah karakter yang harus kita kembangkan dan kita kembangkan dalam pembelajaran ini. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Sekarang Pak Komang jelaskan pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan memiliki cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan lain atau kegiatan aktivitas selanjutnya. Nah, itu adalah pengertian dari kebugaran jasmani. Oke, anak, kita lanjut ya. Nah, untuk menjaga badan kita tetap bugar, dapat dilatih dengan gerakan senam. Salah satunya yaitu adalah senam SKJ. Nah, SKJ merupakan singkatan dari senam kebugaran jasmani. Silakan anak-anak buka bukunya. Kita lihat halaman 53. Nah, dalam SKJ terdiri dari 3 bagian gerakan, yaitu yang pertama adalah gerakan pemanasan, yang kedua adalah gerakan inti, yang ketiga adalah gerakan pendinginan. Nah, silakan anak-anak lihat halaman 52. Nah, untuk senam SKJ pada pembelajaran kali ini kita akan membahas SKJ 2012. Oke, mari kita bahas satu persatu dari gerakan pemanasan, kemudian inti dan pendinginan. Untuk gerakan pemanasan, gerakan ini diawali dengan sikap berdiri tegak, kedua kaki rapat, pandangan lurus ke depan, lengan di samping paha dan jari-jari rapat dengan ujungnya menghadap ke bawah. Nah, ini adalah disebut dengan sikap sempurna atau sikap siap pada gerakan senam irama atau senam kesegaran jasmani ya, senam kebugaran jasmani. Nah, dalam senam SKJ 2012 ini, gerakan pemanasannya terdiri dari 10 gerakan. Gerakan pertama itu gerakannya 1 kali 8 hitungan. Kemudian gerakan kedua sampai dengan gerakan ke-8 itu gerakannya 4 kali 8 hitungan. Kemudian gerakan ke-9 itu 2 kali 8 hitungan. Dan gerakan ke-10 itu terdiri dari 2 kali 8 hitungan. Nah, anak-anak di sini bisa dilihat pada bukunya. Kemudian di sini juga ada penjelasannya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti anak-anak bisa dilihat gerakannya pada YouTube. Anak-anak cari di sana SKJ 2012. Di sana anak-anak bisa lihat dari gerakan pemanasan, gerakan inti dan gerakan pendinginan, ya. Baiklah anak-anak, kita lanjut ya. Nah, kemudian kita lanjut ke gerakan inti. Gerakan inti itu ada di halaman 63 buku paket anak-anak. Nah, gerakan inti SKJ 2012, maaf di sini Pak Guru salah ketik ya. SKJ 2012 terdapat 5 gerakan inti. Kemudian di tengah-tengah gerakan inti ini dinamakan gerakan peralihan atau sering disebut dengan GP. Nah, untuk gerakan peralihannya itu hitungannya adalah 2 kali 8 hitungan. Ingat, gerakan peralihan itu ada di tengah-tengah gerakan inti. Jadi, untuk menyambung gerakan inti 1 menuju ke inti 2, itu di tengah-tengahnya itu
diselingi oleh gerakan peralihan. Anak-anak, kita lanjut ya. Nah, dalam setiap gerakan inti terdiri dari 10 kali 8 hitungan. Nah, gerakan manfaat dari gerakan inti yang pertama adalah untuk melatih otot dada bagian atas dan lengan atas luar. Kemudian manfaat dari gerakan inti 2 adalah melatih koordinasi langkah kaki dan gerakan tangan, melatih otot dada serta punggung. Kemudian inti 3 adalah melatih otot kaki, koordinasi latihan melalui gerakan lengan. Kemudian inti yang keempat manfaatnya adalah melatih otot bahu sisi badan dan melatih kaki. Kemudian manfaat dari inti 5 adalah untuk melatih otot bahu dan sisi badan. Pengenalan arah gerak. Nah, itu adalah manfaat dari setiap gerakan-gerakan inti, anak-anak. Kita lanjut ke gerakan pendinginan. Dalam gerakan pendinginan senam SKJ 2012 terdapat 6 gerakan. Gerakan yang pertama terdiri dari 4 kali 8 hitungan dengan tujuan untuk meregangkan otot kaki, sisi badan, dan lengan. Kemudian gerakan yang kedua terdiri dari 4 kali 8 hitungan dengan tujuan untuk meregangkan otot sisi badan. Kemudian gerakan pendinginan ketiga terdiri dari 4 kali 8 hitungan dengan tujuan untuk meregangkan otot paha bagian depan, betis, pergelangan kaki, dan otot dada. Kemudian manfaat gerakan pendinginan yang keempat terdiri dari 2 kali 8 hitungan dengan tujuan untuk meregangkan otot paha bagian depan, betis, pergelangan kaki, otot lengan, dan otot leher. Kemudian gerakan yang kelima terdiri dari 2 kali 8 hitungan dengan tujuan untuk melenturkan otot pinggang dan kaki. Gerakan keenam terdiri dari 1 kali 8 hitungan dengan tujuan untuk penguluran otot pinggang dan otot lengan. Dalam perlombaan senam SKJ 2012 terdapat beberapa poin penilaian. Nah, dalam gerakan pemanasan terdiri dari 144 poin atau 144 hitungan. Jadi setiap hitungannya itu mendapat satu poin. Kemudian dalam gerakan inti terdiri dari 338 poin atau 338 hitungan. Kemudian dalam gerakan pendinginan terdiri dari 152 poin atau 152 hitungan. Nah, itulah anak-anak poin daripada senam SKJ 2012. Nah, itu penjelasan materi tadi. Kemudian untuk tugas anak-anak di rumah mengerjakan tugas sebagai berikut. Tugas yang pertama mengerjakan tugas buku paket halaman 82 sampai 84. Kerjakan pada buku paket dengan pensil. Bila ada jawaban yang tidak cukup, boleh disisipkan kertas lempiran. Tugas difoto dan dikirim ke WA Pak Komang. Ini tugasnya Pak Guru beri batas waktu 1 minggu setelah tugas ini diberikan. Kemudian tugas yang kedua mengerjakan tugas pada kuis lewat link. Untuk link akan Pak Guru sampaikan lebih lanjut. Nah, linknya ini Pak Guru akan kirim minggu depan setelah anak-anak mengumpul tugas yang pertama. Kemudian tugas yang ketiga, anak-anak membuat video. Videonya adalah melakukan gerakan pemanasan SKJ 2012. Cukup gerakan pemanasannya saja.
Nah, untuk video Pak Guru beri waktu anak-anak 2 minggu dari sekarang ya untuk mengumpulkan video tersebut. Baiklah anak-anak, sekian dari Pak Guru. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, dan ingat untuk selalu menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup. Kemudian bila bepergian ingat selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, bilas pada air yang mengalir. Sekali lagi, bila nanti anak-anak memerlukan contoh gerakan video untuk senam SKJ 2012, anak-anak bisa lihat di YouTube. Silakan anak-anak lihat videonya di sana. Oke anak-anak, selamat belajar. Tuhan memberkati. Bye-bye.